Kitabul Fitan tentang fitnah ya, dalam arti kemunduran, penyimpangan, intinya kemunduran, penyimpangan, kerusakan ya Islam dan kaum muslimin. Di mana Islam itu mencapai puncak kejayaan. Nah, ini sering ininya diucapkan seolah-olah banyak banyak yang menanyakan kapan gitu ya mencapai puncak kejayaan. Nah, puncak kejayaan Islam itu kalau Islam itu diterapkan, diamalkan di seluruh aspek kehidupan. Semuanya berdasarkan Islam. Nah, itulah puncaknya agama Islam. Bukan dengan arti apa namanya ya, bukan arti keduniaan, itulah keduniaan. Seolah-olah ya, kesannya pun kalau puncak agama Islam itu secara apa namanya hidup makmur gitu ya, hidup makmur, sejahtera dalam hal keduniaannya. Nah, puncaknya Islam itu ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan tetap saja yang miskin itu ada. Yang dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, ya tetap saja ya kaya dan miskin itu sudah ketentuan Allah. Jadi kesannya itu kalau kejayaan Islam itu, orang Islam itu semuanya kaya, ya nggak akan kejadian kalau demikian. Nah, yang kemarin ya bab 12 yang kemarin babun man kariha ayyukasiro sawadal fitan wa zulmi. Bab buruk ya gitu ya, buruknya menambah, buruknya menambah jumlah orang yang melakukan ya fitnah. Nah, ini fitnah artinya yang melakukan penyimpangan, kerusakan, ya, kemunduran dan kezoliman. Ya, betapa buruknya menambah jumlah orang yang merusak, artinya ya betapa buruknya menambah jumlah orang yang merusak, orang yang menyimpang dan berbuat zolim. Nah, kemarin hadisnya, nah ini ya yang kesimpulannya kemarin itu nasihat. Ini saya dengarnya almarhum Ustadz Usman Solehudin itu mengatakan mun teu bisa ngarobah tong nambahan jumlah. Ini dalilnya ternyata gitu ya. Kalau tidak bisa mengubah, ya ini mengubah kezaliman, mengubah orang-orang yang melakukan fitnah, jangan menambah jumlah. Nah, bahkan gitunya menambah jumlahnya itu hanya berbaur bergaul gitunya dengan mereka. Nah, hadisnya kemarin ada kaum muslimin yang ikut bersama kaum musyrikin ketika kaum musyrikin itu mau memerangi Rasulullah SAW. Ya, ada kaum muslimin, ada orang Islam yang ikut dengan mereka gitu ya. Nah, ternyata orang Islam tersebut kena peluru nyasar. Nah, itu aja nama, kena peluru nyasar dan mati.
Kemudian Allah menurunkan ayatnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, innallazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan zolim terhadap diri sendiri. Nah, itu ayat itu yang Allah turunkan. Ya, ketika kaum muslimin yang apa namanya, ngabring itu apa namanya, bergabung dengan kaum musyrikin mau menyerang Rasulullah SAW. Ada peluru nyasar, dia kena anak panah, kemudian dia mati. Dalam keadaan tersebut Allah menurunkan ayat ini, orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan zolim terhadap diri sendiri. Meskipun ayat ini berlaku umum nantinya ya. Ayat ini berlaku umum, artinya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan ini zolim dan fitnah. Nah, itu juga yang saya dengarnya dari almarhum Ustadz Usman tentang ayat ini ya. Bahasa Sunda juga, karena jangan nuntungan hirup teh malaikat teh ngomong nanti malaikat gitunya, malaikat mengatakan demikian ketika mencabut nyawa. Nah, setelah dicabut teh karena jangan nuntungan hirup teh itu ingat wae gitunya, ingat wae tanah sehat eta tah. Tambahanlah sedikitnya terkait hal ini nih, ada kaitan dengan bab ini, bukan babnya sih, ayatnya gitu ya, tentang ayat ini yang orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan zolim terhadap diri sendiri. Ini hadis yang ini, man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in kutibalahu alaihi. Man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannata fal yudrik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, maka dia akan mati pada kebiasaan itu. Kebiasaan itu artinya kan ya sudah biasa, sudah mendarah daging lah, itulah sudah menjadi akhlak. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, maka ya matinya juga dalam kebiasaan itu. Barang siapa mati dalam satu kebiasaan, maka dia akan ditetapkan oleh Allah sebagai ahlinya, sebagai tukangnya, apa bahasanya, sebagai orang yang seperti capnya gitulahnya, dicap ya orang yang demikian. Barang siapa ingin diselamatkan, ingin dijauhkan dari neraka dan ingin masuk surga, maka nah bagian ininya nih yang ada kaitannya ya, fal yudrik maniyatuhu, ya fal yudrik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka usahakan, karena ini memang harus ada usaha, harus ada ikhtiar dari manusianya gitu ya. Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, maka usahakan ketika maut itu datang, dia sedang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang namanya beriman juga kan bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar percaya, tapi kan harus sampai tahap 3. Iman itu harus sampai tahap 3. Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya. Ini kan semuanya tentang Islam kan. Meyakini dengan hati kan yang diyakininya itu agama Islam. Mengikrarkan dengan lisan itu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda menganutnya.
Dan terakhir yaitu mengamalkan ajaran Islam. Nah, itu tuntutannya ya, apabila ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu hendaklah meninggal dalam kondisi demikian. Nah, kalau ayat ini kan sebaliknya ya, orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan zolim terhadap diri sendiri. Ayat ini turun ya, ayat ini turun sababun nuzul sebutannya ya. Sababun nuzulnya adalah ada orang Islam yang ikut bergabung dengan kaum musyrikin. Kalau orang Islamnya tidak akan ikut berperang sebetulnya, dipaksa gitu ya, dipaksa oleh kaum musyrikin bergabung dengan mereka. Nah, ternyata mereka mati karena ada anak panah yang nyasar. Ya Allah menurunkan ayat ini. Eta benar gitu kalau kesimpulannya. Kalau tidak mun teu bisa ngerobah tong nambahan jumlah tong cicing didinya ari moal pipilueun mah. Itulah sebenarnya atau tong cicing didinya ari moal pipilueun mah. Artinya sudah lepas diri gitu, jangan jangan ya, apalagi sih tempatnya juga bahasa Sundanya milu ulu biung gitu. Milu ulu biung beri ngerobah henteu, tidak berdampak apalah gitunya, pokoknya tidak bisa mengubah, artinya kan tidak bisa mengubah apapun ya atau tong didinya gitu lah, ruang riung di kitu atau di mall bisa ngerubah. Nah, sekarang yang berikutnya nih. Ya, iya mah judul teh ampun nih ya. Babun iza bakia fi husalatin minan nas. Judulnya demikian ya. Babun iza bakia fi husalatin minan nas. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ya, judul ini. Babun iza bakia al muslimu, artinya apabila seorang muslim berada fi husalatin minan nas. Husalah itu ampas. Ampas itu kan sampah berarti. Ya, ampas mah kalau padi kulitnya kan ampasnya jadinya kalau apa namanya parut kelapa kemudian diperas gitu kan. Nah, setelah diperas terus ampasnya. Kemudian kalau kopi itu ada ampasnya, itu kan sampah gitu kan, ampasnya sampah. Nah, jadi ini judulnya bab iza baqiyal muslimu fi husalatin minan nas ae maza yasna'u. Apabila seorang muslim berada hidupnya itu di tengah masyarakat sampah, orang-orang gegedoh kopi manusianya itu manusia ampas kelapa, maza yasna'u. Nah, ini apa yang harus dilakukan. Jadi harus ini judulnya itu apa, harus bagaimana kalau seorang muslim itu hidup di tengah masyarakat sampah. Nah, ini nanti di dalam hadisnya ini ya yang disebut manusia kualitasnya. Itulah jadinya kan, kualitas manusianya itu sampah. Harus bagaimana ini, jadi judulnya presisi demikiannya, makna judul ini apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim apabila hidup di tengah masyarakat yang demikian, masyarakat manusia dengan kualitas sampah. Nah, ini ada juga hal seperti ini yang
apabila seseorang berada di tengah lah gitunya, apabila seseorang hidup bersama seorang muslim berada di tengah-tengah orang yang ada yang mirip, tapi bukan soal sampahnya. Ini mirip yang demikian nih. Sebentar nih hadisnya nih. Nah, hadis yang ini nih. Mana hadisnya sebentar nih. Nah, ini nih. An Abi Zarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa daraba fakhizi kaifa anta iza baqita fi qaumin. Nah, kalau di sini baqita fi qaumin, kamu berada di tengah-tengah satu kaum. Nah, ini ada tentang ininya ya, tentang ada kemiripan nih dengan hadis ini, yaitu seseorang berada atau hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah satu kaum. Kaifa anta iza baqita fi qaumin yuakhiruna sholat an waqtiha. Qala ma ta'muru. Qala sholli sholatal li waqtiha. Summa izhab liha jatika fa in uqimati sholatu wa anta fil masjidi fasolli. Nah, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda sambil menepuk pahanya, sambil menepuk Abu Dzar gitu ya. Jadi ini mungkin dalam posisi duduk gitu ya, duduk berdekatan. Kemudian Rasulullah menepuk paha Abu Dzar dan beliau bertanya, bagaimana jika kamu hidup di tengah-tengah satu kaum yang suka menunda-nunda sholat dari waktunya? Iza baqita fi qaumin yuakhiruna sholata an waqtiha. Ya, bagaimana jika kamu hidup di tengah-tengah satu kaum yang di sini aslinya yuakhiruna, suka mengakhirkan sholat, an waktiha, dari waktunya. Mengakhirkan, kan mengakhirkan ini berarti kan pelaksanaannya. Ya, bagaimana jika kamu hidup di tengah-tengah satu kaum yang suka mengakhirkan. Mengakhirkan itu berarti kan melaksanakannya kan. Melaksanakannya di akhir. Mengakhirkannya itu dari mana? An waktiha, dari waktunya. Dari waktu yang seharusnya, berarti kan ya, dari waktu yang seharusnya. Sholat itu kapan dikerjakan? Apa ya, bagaimana jika kamu hidup di tengah-tengah satu kaum yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya? Artinya kan dari waktu seharusnya sholat itu dikerjakan di awal berarti. Nah, bagaimana jika hidup di tengah kaum yang suka mengakhirkan sholat? Abu Dzar malah balik bertanya, mata muru, apa yang kau perintahkan? Ya, justru Abu Dzar itu minta solusi kan, minta solusi kepada Rasulullah. Apa yang kau perintahkan? Jadi seolah-olah harus bagaimana gitu, saya harus bagaimana? Rasulullah bersabda, sholli sholata li waktiha. Nah, kamu tetap sholat pada waktunya. Di sini kan tersirat nu tadi gepan ke satu kaum yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi waktunya teh iraha di awal kan. Dari sini kan makna awal waktunya itu dari mengakhirkan kan. Mengakhirkan sholat. Mengakhirkan dari mana?
dari waktu semestinya. Ini kaum yang suka mengakhirkan nih dari waktu semestinya. Jadi semestinya sholat itu dikerjakan kapan? Apabila datang waktu sholat, pan disebut lagi iza hanatis sholatu. Ini kalau dalam hadis itu suka demikian ya. Apabila ya datang waktu sholat. Datang waktu sholat itu artinya datanglah waktu untuk mengerjakan. Begitu berita mana nate. Apabila datang waktu sholat itu arti itu redaksi hadis demikian ya. Iza hanatis sholatu. Nah di dalam hadis itu redaksinya demikian. Apabila datang waktu sholat. Apa sih maksudnya? Apabila datang waktu sholat itu maknanya adalah apabila datang waktunya mengerjakan sholat. Nah ini ada satu kaum yang suka mengakhirkan sholat. Nah Rasulullah sampai bertanya secara khusus nih kepada Abu Dzar, bagaimana kalau kamu hidup di tengah satu kaum yang suka mengakhirkan sholat? Ini berarti kan masalah. Namun itu masalah mau ditanyakan ke Nabi. Ada masalah berarti nih kalau seperti ini. Kalau itu boleh, kalau itu normal, Nabi nggak akan menanyakan demikian. Nah Abu Dzar malah menanyakan, mata muru, apa yang kau perintahkan? Atau bagaimana solusinya? Harus bagaimana saya jika mengalami hal tersebut? Sholli sholata li waktiha. Kamu tetap sholat pada waktunya. Artinya kapan? Tadi itu ya waktunya mengerjakan sholat itu apabila datang waktu sholat. Itu artinya datanglah saatnya, tibalah waktunya untuk mengerjakan sholat. Nah Rasulullah memerintahkan demikiannya. Sholli sholat li waktiha. Kamu tetap saja sholat di awal waktu. Summa izhab li hajatika. Setelah itu ya lakukanlah apa keperluan kamu. Artinya kalau setelah sholat di awal waktu ya seperti biasanya lah kegiatan apa gitu ya. Fa in uqimati sholatu wa anta fil masjidi fasholli. Jika qomat dibacakan, kamu kebetulan sedang ada di masjid, ikut berjamaah. Padahal setengah tilu lohor teh. Kalau kebetulan sedang di masjid artinya ya gak usah mengincar mana nih kaum yang mengakhirkan sholat jam 2. Oh hayang komat belah dinya milu pindah masjid di belah ditu mah jam setengah tilu pindah milu dari ulah jadi joki berjamaah. Itu mah jadi joki berjamaah itu mah. Nah ini ada kemiripan dalam hal tadinya. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau ininya iza bakiyati sholatu kaifa anta, bagaimana kamu? Nah persisnya kan apa yang akan kamu lakukan? Ya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu hidup di tengah-tengah masyarakat yang demikian? Nah kembali ke ini nih, ini ternyata judulnya ya. Saya nggak akan dulu ke hadisnya nih, karena ini judulnya ini kutipan hadis, potongan hadis yang apa namanya ya, atau kalaupun bukan potongan redaksi sebuah hadis, ini diambil dari sebuah hadis. Judul ini diambil dari sebuah hadis, di mana hadisnya nah seperti yang tadi, miripnya seperti yang tadi. Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, kamu mau bagaimana jika, nah itunya, kamu mau bagaimana jika kamu hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah satu kaum, di tengah orang-orang yang ada beberapa nih, sering Rasulullah bertanya demikian. Ini berarti kan, nah disebutnya itu ini kalau di dalam Sahih Bukhari
di dalam Sahih Bukhari juga ada kitabnya. Seperti kitab itu maksudnya kitabul iman, kitabul ilmi, kitabul sholat, kitabul wudu. Nah, di dalam Sahih Bukhari juga ada kitabnya, Kitabu Alamatin Nubuwah, ciri-ciri kenabian. Nah, di antara banyak berartinya karena itu khususnya Kitabu Alamatin Nubuwah itu khususnya hadis-hadis yang menunjukkan gitu kenabian Rasulullah SAW. Nah, di antara ciri-ciri kenabian itu Rasulullah SAW banyak menyabdakan apa yang akan terjadi setelah beliau tidak ada. Nah, hadis ini juga hadis yang tadi ya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu hidup di tengah-tengah satu kaum yang suka mengakhirkan sholat. Ini sudah menunjukkan bahwa setelah Rasulullah tidak ada, akan ada kaum yang demikian. Itu sabda Rasulullah itu sudah menunjukkan, sudah mengisyaratkan bahwa akan ada kaum yang suka mengakhirkan sholat. Dan benar kan terbukti. Terbukti hari ini apalagi gitunya. Hari ini apalagi. Nah, yang ini juga sama nih. Ini termasuk alamat nubuwah. Rasulullah sudah berbicara tentang itu nanti. Karena di sini Rasulullah SAW ini menanyakan, kalau tadi Abu Dzar ya, Abu Dzar, kalau hadis ini Rasulullah yang menanyakan apa yang akan kamu lakukan jika kamu hidup di tengah satu kaum masyarakat orang-orang yang dengan kualitas sampah. Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr nih hadisnya nih. Nah, ini diantara cirinya, ciri kenabian. Ya apalagi kan ini oleh Imam Bukhari ini seolah-olah di sini gitu ya. Dibuatlah satu kitabul fitan. Nah, di mana kitabul fitan ini kan jadi awal tadi saya katakan ini tentang kemunduran, penyimpangan, kerusakan itulah Islam dan kaum muslimin. Nah, ini sudah disabdakan oleh Rasulullah, oleh Imam Bukhari itu jadi kumpulkanlah itu dalam Kitabul Fitan ini dengan beragam tadinya kondisinya, termasuk bab yang sebelumnya yang tadi yang bab ke-12. Jadi sekarang ini benar sudah tidak aneh lagi kalau ada Muslim, orang yang beragama Islam tapi berada di barisan kafir, tapi berada di barisan kaum munafik, berada di barisan orang-orang yang, kalau yang tadi kaum musyrikin di bab 12 tadi ya, kaum musyrikin ini kan mereka itu perginya itu mau memerangi Rasulullah. Artinya malah seorang muslim tapi berada di kelompok, berada di barisan orang-orang yang membenci, memusuhi, memerangi Islam. Itu aneh gitu teh. Seperti yang terjadi sekarang juga di Gaza demikian. Saya banyak karena yang mengikuti tiap hari itu kondisi situasi di sana seperti apa, banyak mendapat pelajaran sebetulnya, banyak mendapat pelajarannya dari kondisi di sana. Nah, diantaranya banyak itu ya masyarakat Gaza yang sangat menderita lah, sekarang ini kan seluruh dunia tahu ya. Mereka menanyakan kemana saudara-saudara kami sesama muslim, kemana saudara kami sesama bangsa Arab, terutama ini nih bangsa Arab yang mereka penguasanya gitu. Nah, menurut mereka mereka tahu
bahwa tetangga negara-negara Arab yang dekat dengan mereka ini tidak mau membantu karena mereka sudah nah disebutnya malah mendukung lah gitunya, malah mendukung apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Aneh begitu, tidak ya hadisnya. Nah hanya Rasulullah SAW itu menyabdakannya ya demikian, bukan menyabdakan nih, dulu pernah terjadi demikian ya, ada kaum muslimin yang bergabung dengan kaum musyrikin, ternyata apabila mati ketika mereka itu bersama kaum musyrikin, orang-orang kafir, Allah sudah menurunkan ayatnya, orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan zolim terhadap diri sendiri. Ya, ini kan Kitabul Fitan ini artinya ini Imam Bukhari ya, visioner nih Imam Bukhari justru. Karena kondisinya kan tidak tekstual mesti persis sama. Ayatnya juga yang diturunkan Allah itu yang zolim terhadap diri sendiri tidak mesti dalam situasi seperti ini. Pokoknya orang-orang yang zolim terhadap diri sendiri itu adalah, nah inilah orang-orang yang melakukan fitnah, penyimpangan. Ya, makanya saya artikan Kitabul Fitan ini apa sih? Di penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Ya, penyimpangan, nah karena dengan penyimpangan itulah maka Islam dan kaum muslimin ini rusak. Bandingkan dengan yang puncak kejayaan Islam. Emang seperti apa yang dimaksud kalau orang bicara puncak kejayaan Islam? Seperti apa? Puncak kejayaan Islam itu hanya pernah terjadi di zaman Rasulullah. Itulah puncaknya Islam. Di mana kan pemeluknya, orang Islamnya gitu kan, Rasulullah dan para sahabat ya. Inilah puncak kejayaan Islam. Nah, di mana pemeluknya ya para sahabat gitulah, kalau Rasul sudah pastinya para sahabat, mereka ini orang-orang menjadi kan manusia terbaik sepanjang masa. Tak puncaknya Islam terbaik sepanjang masanya itu sampai kepada tingkatan menjadi manusia yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah itulah puncaknya kehebatan, kesuksesan manusia. Kalau secara umum ya, kalau para sahabat boleh dikatakan kan, kalau para sahabat boleh dikatakan tidak salah kalau menyimpulkan semua sahabat masuk surga tanpa hisab, gak akan ada yang menyalahkan. Adapun kan di generasi berikutnya masih ada sebetulnya, masih ada, akan ada orang-orang yang bisa sampai ke tingkatan masuk surga tanpa hisab. Tapi kan tidak satu generasi semuanya seperti para sahabat, nggak akan kejadian lagi. Ya karena kaum musliminnya sudah, nah inilah terkena fitnah, kaum musliminnya sudah menyimpang. Nah di antara situasi seperti ini kan Rasulullah kan memberi masukan. Apabila masyarakatnya, kaumnya, orang-orangnya sudah seperti itu, nah Rasulullah SAW memberi masukan seperti kepada Abu Dzar tadi. Kamu mau bagaimana jika kamu hidup di tengah orang-orang yang suka mengakhirkan sholat? Kan Rasulullah memberi masukan kan? Abu Dzar malah meminta, saya harus bagaimana? Kamu tetap sholat di awal waktu. Tata nu bener manger nu eta. Artinya situasi di mana orang-orang Islam suka mengakhirkan sholat itu pasti terjadi. Tapi Rasulullah sudah memberikan solusinya, hanya memberikan yang benarnya harus bagaimana. Udah kamu tetap sholat di awal waktu. Tanu eta anu berada di puncak kejayaan Islam.
Yang seperti itunya yang berada di puncak, itulah di puncak kejayaan di Islam itu, kalau seperti itulah ya, kalau seperti para sahabat. Apa sudah atau belumnya hadisnya yang ada teteh ya, ada nonton domba lah. Nonton domba berikir nonton domba nah gitu. Nonton domba lo mau gaya. Nonton domba selfie lah. Ini kelan tambang. Nah itulah yang tetap berada di puncaknya Islam itu ya, yaitu orang yang ya dia sudah dia tinggalkan itu daerah asalnya, naik gunung turun lembah. Alasannya kan naik gunung turun lembahnya itu bidinihi, karena agamanya itu dia melakukan demikian. Dia lakukan hal itu meskipun akhirnya dia harus hidup sendirian, hanya makan akar-akaran hingga mati dalam kondisi seperti itu. Nah ini sebetulnya orang yang berada di puncak kejayaan Islam itu yang seperti itu. Nah kita lanjutkan nih. Ini masih judulnya, saya nggak akan dulu ke hadisnya. Karena judulnya pun ini hadis sebetulnya yang perlu dijelaskan. Nah, adapun kalau maksud dari kalimat iza baqiya fi husalatin minan nas, ya Ibnu Hajar al-Asqalani ini menerangkan iza baqiya al muslimu, apabila seorang muslim hidup di tengah-tengah fi husalatin minan nas, jadi tengah manusia dengan kualitas sampah. Ma'za yasna'u, jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim apabila hidup di tengah-tengah masyarakat manusia sampah. Nah ternyata ini diambil dari judul, ini diambil oleh Imam Al-Bukhari dari sebuah hadis riwayat At-Tabari, hadisnya ya. Dari sebuah hadis riwayat At-Tabari. Nah, hadisnya demikian nih. An Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa bika ya Abdullah ibn Amrin iza bakita fi husalatin minan nas. Ya Rasulullah SAW bersabda seperti tadinya kepada Abu Dzar, kamu mau bagaimana jika kamu hidup wahai Abdullah bin Amr. Nah ini sahabatnya yang ditanya oleh Rasulullah, kamu mau bagaimana wahai Abdullah bin Amr jika kamu hidup di tengah gitunya, jika kamu hidup di tengah-tengah manusia sampah, gitulah kita menyebutnya. Ya tadi hampas kalapa lah, husalah teh. Husalah teh hampas kalapa. Ya, ampas kelapa itu kan setelah kelapa diparut, kemudian kan diperas, diambil sari patinya, cipati. Nah tinggallah ampasnya. Di acian, di gula anjen kue orang Sunda atau kelakuan. Orang Sunda pada masih inget gak kue itu tidak ampas kelapa? Di acian, di kelapaan, di warnana teping. Hampas kelapa asli nah. Kedua itu orang Sunda. Orang Sunda teh hampas tahu. Ini hampas tahu. Nah, di kumaha tidak hampas lagi atau kamu kurang hampas namanya hampas kecap. Tahu nggak hampas kecap? Ya kacang kedelai hitam warnanya, ampasnya kan sudah diambil sari patinya dijadikan kecap. Ini biji-biji kedelainya disebutnya ampas kecap, dipasak kurang Sunda.
hampas kecap, hampas tahu. Dengar nyebutnya ge memang gitu, hampas kecap, hampas tahu. Di kumaha? Di dahar. Eta wae kulit sambo pan ulah dipiceun teh. Sakitu sampena geus dijieun comro, dijieun putri noong. Sampena kan. Ya dijieun comro, dijieun putri noong, dijieun kicimpring, dijieun getuk apa kudu. Kulitna ulah dipiceun, di kumaha? Dipasak. Eta doma teh nu nungguan eta teh euy aya cenah gitu keur aya sampe nu nungguan teh kulit nanti domba mah teh hayang beutina kulitna weh kan bae cek domba mah nu nungguan sugan teh rek dibikeun dipasak cek domba kadedemes. Eta teh ngaran eta teh domba teh nu yang memberi nama masakan dari kulit sampe namanya kadedemes domba ada teh nomor yang ngaran teh kadedemes teh keterlaluan. Nya arti kata kadedemes banyak yang ngaran dahareun keterlaluan oh ngaran gitu. Da ngaranna sebenarnya mengen eta we domba hana sampai ka nungguan nepi ke ngacai sugan trek di kade sugan trek diparabkeun dipasak ulah we domba ulah kebagian dasar hasud ka domba teh. Pan hasud teh kitu ulah batur domba wae ulah. Nepi ka domba ge ulah kitu-kitu teuing hasud teh atuh nepi ka domba wae dihasudan. Kada dia sampah. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu hidup di tengah-tengah orang-orang dengan ya maksud demikian ya orang-orang manusia dengan kualitas sampah. Nah ini ternyata yang disebut di sini nih ada di hadis ini nih ya lanjutannya. Yang dimaksud dengan husalatun minan nas manusia sampah itu adalah marojat uhudahum, yaitu orang-orang yang marojat uhudahum itu sudah naonnya longgar, bahasa terjemah harfiahnya longgar dengan janji mereka. Maksudnya longgar dengan janji mereka itu sudah menganggap enteng urusan janji. Padahal kan Rasulullah menyebutkan salah satu ciri khas munafik itu adalah iza haddasa kazaba wa ida wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Itu salah satunya ciri munafik. Nah manusia kualitas sampah itu ini di sini nih qad marojat uhudahum, mereka namun menganggap enteng jadinya ya, menganggap enteng, menyepelekan urusan janji, wa amanatihim, dan amanah. Alah ini lagi lah amanat keke. Mereka longgar, mereka menganggap enteng uhudahum janji dan amanat. Dan ayatnya ternyata banyak tentang janji dan amanat dia. Banyak ayatnya yang terkait dengan janji dan amanat. Nah nantilahnya nih lanjutkan dulu hadisnya nih. Wahtalafu, dan mereka itu wahtalafu itu ikhtilaf itu berselisih. Fasaru hakaza, hingga mereka itu seperti ini. Wasyabbaka baina asabihi, nah Rasulullah itu hingga mereka itu begini. Rasulullah itu sambil mengilustrasikan lah gitunya dengan tangan gitu. Syabaka itu yalah apa syabah bahasa kitanya nih. Ya kalau gini kan mengepalkan tangan. Nah kalau bu ini
me, apalahnya bahasanya saya nggak tahu di namanya nih. Kola. Nah kemudian Abdullah bin Amr bertanya, Fama tak muruni. Nah seperti Abu Zar juga masa iya berani, masa iya sahabat, kamu mau bagaimana jika kamu hidup di tengah orang-orang yang seperti ini? Oh saya akan begini. Mana ada sahabat yang berani begitu? malah mereka balik bertanya, ya maza tak muruni, apa yang kau perintahkan? Artinya bagaimana solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Malah kan meminta kepada Rasulullah SAW. Kola. Nah ini dari Rasul seperti ini. Alaika bi khosotika wada anka awamaka. Ini solusinya dari Rasulullah nih. Apabila demikian, kamu tetap berpegang. Nah nanti ternyata ini hadis riwayat At-Tabari ya. Nanti ada juga beberapa lafaz dari hadis ini yang berbeda. Kamu tetap berpegang kepada ilmu intinya. Wada anka awamaka, dan tinggalkanlah, yaitu tadi masyarakat sampah tadi. Yang seperti apa? Sudah disebutkan, orang-orang yang sudah menganggap enteng urusan janji dan mereka sudah tidak lagi amanah orangnya. Ini manusia-manusia sampah itu nih, di hadis ini nih ada penjelasan. Ini baru sedikit sebetulnya penjelasan dari Rasulullah itu, apa namanya tadinya satu kan, mereka menganggap enteng urusan janji, mereka itu boleh disebut naonnya kehilangan orang-orang yang tidak lagi amanah, dan mereka itu nah itu siga seperti munafik, jadinya seperti ada mau tuh gitu kita. Kalau orang Islam nih, ini jadi substansinya demikian ya sebetulnya. Kalau orang Islam tidak lagi mengikuti Nabi, jadi mereka mengikuti siapa? Ya kan demikian ya. Kalau orang Islam sudah tidak mengikuti Nabi, jadi mereka mengikuti siapa? Kan ada hadisnya, kalian akan mengikuti kan hidup dengan mengikuti cara hidup orang kafir. No hadisnya teteh no. Sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Padahal mereka itu mengajak kalian masuk ke lubang kadal. Kalau tidak mengikuti Nabi, pasti mengikuti kafir, nggak ada lain. Kafir kan ada dua, ada kafir yang terang-terangan, ada kafir yang apa namanya tidak terang-terangan ya, yaitu kaum munafik. Dengan dua jadinya, kalau tidak mengikuti Nabi pasti mengikuti orang kafir. Caranya bukan cara mengikutinya. Mengikuti orang kafir itu katakanlah misalnya orang Kristen kah, orang Hindu. Bukan orang Islam itu artinya ikut ke gereja, ikut ke kuil, ikut nagog, sok sinagog, itu kan sinagog, bener milu nagog, bayar nagog, udah sinagog ulah mah, belum beri kiut, nagog nanti bari gitu. Bukan artinya ikut beribadah bersama mereka. Nah ini juga nih dari hadis ini. Apa sih benang merahnya? Bagaimana benang merahnya yang disebut mengikuti orang kafir? Ya lihatlah orang kafir hidupnya seperti apa. Orang kafir itu hidupnya tidak mengikuti, tidak taat kepada Allah. Tak itu hidup kafir teh. Orang Islam yang mengikuti orang kafir itu artinya orang Islam yang tidak taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah, terus yang diikutinya apa? Al-hawa, hawa nafsu.
Tak itu tak benang merahna disebut orang Islam hidupnya itu mengikuti cara hidup orang kafir nu kumaha nu ngagugu nafsu hirup nanti mengikuti hawa nafsu bukan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau soal kegiatannya, wah 1001 macam sih yang dilakukannya, ya. Tapi semua yang dilakukan oleh orang kafir tidak ada satupun karena taat kepada Allah. Itulah orang kafir. Kata benang merah namanya hadis itu populer sebetulnya kan orang Islam akan hidupnya itu mengikuti cara hidup orang kafir. Emang hidup orang kafir bagaimana? Pasti kan mereka ini bukan mengikuti Nabi kan. Pasti mereka ini kan tidak taat kepada Allah kan. Mana ada orang mana ada kafir taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah jadi mereka itu mengikuti apa? Mengikuti al-hawa, enggak ada yang lain. Nah, orang Islam yang demikian, orang-orang yang tidak hidupnya itu tidak mengikuti Nabi. Nah, kembali ke sini nih, orang-orang manusia sampah itu adalah orang-orang yang sudah menganggap enteng urusan janjinya. Padahal, nah inilah kita mulai masuk ke ayat Quran ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 8, kalau nggak salah 89 nih. Ini kan surat Al-Mu'minun itu ini jadi kriteria sebetulnya. Jadi kriteria nih. Di awal surat Al-Mu'minun masih awal dari ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Dipastikan orang-orang beriman itu aflaha itu meraih al-falah. Orang yang beriman itu pasti ya, dipastikan meraih al-falah. Yang seperti apa? Orang yang beriman seperti apa? Nah, kemudian ayat kedua sampai 9, nah itulah kemudian Rasulullah menyebutkan kriterianya. Allazina hum fi sholatihim khoshi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, kalau ini benar khusyuknya fi sholatihim, allazina hum fi sholatihim khosyi'un, orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Terus khusyuk itu yang bagaimana? Alah, tadi masalah lagi. Ya allazina hum fi sholatihim khosyi'un walazina hum anil lagwi mu'ridun. Ini kriterianya orang-orang yang menjauhi, meninggalkan hal-hal yang lago, hal-hal yang sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, bagi orang Islam yang disebut lago, hal yang tidak bermanfaat bagi orang Islam itu adalah segala sesuatu yang tidak menghasilkan pahala, tong dipigawe, nuk itu teh, itulah semestinya aja. Ya jangan dikerjakan juga nggak menghasilkan apa-apa. Karena lago itu bukan yang jelas-jelas melakukan perbuatan dosa atau lain lago disebutnya nuk itu munkar berarti. Kalau jelas-jelas melakukan perbuatan dosanya itu jelas munkar namanya. Kalau lago itu sesuatu yang ya apa gunanya? Apa manfaatnya? Nah, bagi orang Islam itu yang disebut sesuatu yang tidak bermanfaat itu kalau tidak menghasilkan pahala, rugi nyebutnya itu untung teh. Mendapat keuntungan itu kan kalau mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan, baru mendapat keuntungan. Ini melakukan sesuatu yang tidak ada pahalanya meskipun ini bukan dosa kan. Meskipun ini bukan perbuatan dosa, karena tadi kalau perbuatan dosa namanya juga bukan lago. Kalau perbuatan dosa munkar disebutnya. Orang-orang yang meninggalkan, menjauhi perkara-perkara lago, hal yang sia-sia. Nah, kemudian di ayat ke-8-nya walazinahum dua nih li amanatihim wa ahdihim. Ayat 89 teh. Walazinahum li amanatihim wa ahdihim ro'un.
Ini kriteria nih orang-orang beriman yang pasti meraih al-falah. Di ujung rangkaian ayat ini yang disebut al-falahnya itu adalah ulaika humul warisun. Mereka inilah yang akan mewarisi allazina hum ulaikal nanti rubiat naon atuh. Ulaika lazina nanti ulaika humul warisun allazina yarisuna Firdaus eta pan ari nu aflaha teh nu kitu nu disebut meraih al falah teh allazina yarisunal firdaus, yaitu orang-orang yang akan bahasanya mewarisi, mendapatkan warisan teh pan gede biasana ge. Mereka yang akan mewarisi artinya mendapatkan di sininya surga Firdaus. Nah, salah satu kriterianya itu adalah walazinahum li dua amanat dan janji. Walazinahum li amanatihim wa ahdihim rohun. Kemudian tentang janji ini di surat Al-Maidah ayat 1 dah. Ya ayyuhallazina amanu ufu bi ahudikum. Ayat pertama surat Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Sakitu tah lanjutannya itu sudah masalah lain lagi, terutama yang di ayat Al-Baqarah 27 anu fa amal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihada masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasik. Nah, ini orang fasik ya, orang durhaka, orang fasik nya. Orang fasik itu orang yang seperti apa? Allazina yang kuduna ahdallah, yaitu orang-orang yang memutuskan melanggar janjinya dengan Allah. Perjanjian dengan Allah itu apa? Manusia itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah, yaitu yang surat nanti no ayat 72 teh sok ditulis dengan dina kawasi jemah ditulis gitu eta nanti ayat nanti anu eta teh apakah kamu mau mengakui itu bahwa tidak ada Tuhan selainku? Ya, ini perjanjian ini Allah buat dengan ruh. Ketika ruh itu mau dimasukkan ke dalam janin, ruh itu ditanya dulu, sanggup kamu ini tidak syirik? Sanggup kamu ini mengakui itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Iya. Jadi sok itu mah seolah-olah oleh Allah itu diberikanlah kepada malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril dibawa ke bumi, dimasukkanlah ke dalam janin yang ada di dalam kandungan. Jadi semua manusia itu terikat perjanjian dengan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang paling utama, itu perjanjian dengan Allah. Kemudian satu lagi di surat Al-Baqarah ayat 177. Ternyata apa namanya al-birru ya, ayat 177 ini tentang al-birru. Nah, orang-orang yang jam papuket jeung jam ge pemirsa geuning waktosna di surat Ali Imran ayat seberanya no eta teh Ali Imran 104. Di situ ada ayat begini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang menyerukan untuk beriman. Seruannya adalah an aminu bi rabbikum fa amanna. Menyerukan agar berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, dan kami beriman. Itunya dan kami beriman. Nah sehingga, nah ini boleh nih kalau mau kita ambil doanya, kita berdoa lah gitunya dengan doa yang ini boleh. Faghfir lana wa kaffir anna sayyiatina. Kami beriman, maka ampunilah kami, hapuslah semua dosa kami, wa tawaffana ma'al abror, dan matikanlah kami, di sini maknanya matikanlah kami, lalu kumpulkanlah kami dengan al-abror. Itu adalah al-bar, jamak dari al-bar. Matikanlah kami, kumpulkanlah kami bersama Ahmad Albar. Ayo asli itu Ahmad Albar luar biasa. Tapi lain si eta, saya mau menyebut kriteria. Saya menyebut kriteria orang yang Ahmad teh paling terpuji. Artinya Ahmad teh dari Hamidayah Madu kan memuji Ahmad itu orang-orang yang mulia luar biasa. Albar yaitu orang-orang albiru. Alin si eta gula-gula asli. Kumpulkanlah kami bersama Ahmad Albar. Itu watawa fana ma'al abror. Matikanlah kami, kumpulkanlah kami dengan orang-orang pelaku dari albiru. Orangnya albaru, jamannya abror. Seperti apa al-abror? Nah, bacalah ayat Al-Baqarah 177. Dor ngadoa di dinya, emang orang terek jadi rek ngapain nah jeung si eta embung tarayang teh. Judulnya kayak cantamat, ini judulnya cantamat nih. Karena ada beberapa hadis lagi lah ya, tapi sudah apa namanya, sudah lumayan lah ya. Ini masalahnya berarti katanya, masalahnya nih sudah lumayan terbuka gitulahnya. Yang seperti apa yang disebut masyarakat sampah, terutama tentang amanah, karena ini hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari di sini adalah tentang amanah. Jadi dalam hadis tadi riwayat atau barinya yang di manusia sampah, manusia dengan kualitas sampah itu kalau sudah tidak lagi kita memelihara seperti di surat Al-Mu'minun tadi, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, artinya menjaga, memelihara amanah dan janji. Nah kalau sudah kehilangan ini ya paling sebutnya jelema mengis jadi runtah, ya sudah jadi manusia sampah.